wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Kita bertemu lagi dalam Dikdar Kurun Batch 2. Di sini kita nanti akan ada materi tentang sejarah dari Mbak Rina Vika. Saya sebagai host, di sini saya bertugas bersama Mbak Rafika sama Mbak Rina Vika yang nanti akan menjadi presenter. Sebagai moderator Mbak Vika yang barusan juga sebagai presenter. Monggo Mbak Vika bisa memandu jalannya presentasi kali ini. Ya, terima kasih Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bagi materinya di kita dengan yaitu mata pelajaran sejarah materi kolonialisme. Sebelumnya saya akan membacakan isi dari buku ini. Mengangkat ilmu pengetahuan Lestari, tempat tanggal lahir dirobohkan 3 Januari 1989. Alamat Sidorejo, Sendangrejo, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Riwayat pendidikan SMP Negeri 1 Minggir, SMA di SMA Negeri 1 Gedean, S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Sejarah. Ya, Bu Rina Vika dipersilahkan untuk menyampaikan materi kolonialisme. Siang ini saya akan menyampaikan seputar kolonialisme dan imperialisme di Zamrud Khatulistiwa. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Vika selaku moderator dan Pak Anas selaku host, serta yang sangat kasih Bapak Ibu instruktur, beserta selamat datang juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti di video conference yang ada pada siang hari ini. Ya, terima kasih sekali. Selamat datang, dan siang ini kita akan mulai belajar tentang kolonialisme dan imperialisme di Zamrud Khatulistiwa yang ini kemarin diaplikasikan dalam media pembelajaran Smart APP Creator atau SAC yang kemarin kita pelajari bersama-sama atau kita belajar bersama-sama, dan hari ini akan saya sampaikan seputar apa saja Kak itu yang ada pada materi yang biasanya ada dalam kolonialisme. Seperti yang kita ketahui, kolonialisme dan pengaruhnya hingga sampai saat ini di Indonesia sekarang saat ini bisa menjadi salah satu negara yang sangat banyak sekali keanekaragaman, entah itu budayanya atau entah itu dilihat dari segi struktur bangunannya atau dilihat dari bagaimana kok kita bisa memiliki warna kulit yang berbeda, bentuk fisik yang berbeda dan lain sebagainya. Ini tidak terlepas dari adanya dulu masuknya dari kolonialisme yang masuk ke Indonesia. Nah, melalui pernikahan dan sebagainya. Begitu pula dengan yang ada pada yang kita ketahui seperti halnya transaksi ataupun yang kita gunakan saat ini misalnya dalam media pembelajaran. Nih, kok kenapa toh muncul kolonialisme yang awalnya berawal dari para pelaut Eropa yang melakukan penjelajahan samudra? Kenapa mereka melakukan penjelajahan samudra? Terus kemudian awalnya dulu ada siapa sajakah pelayar Eropa yang mengawali pelayaran hingga sampai ke Nusantara? Negara Eropa mana sajakah yang melakukan penjelajahan samudra? Terus kemudian apa kebijakan negara kolonialis tersebut di Indonesia dan apa dampaknya hingga sekarang saat ini, yang sampai saat ini masih kita lihat dan juga kita rasakan itu. Nah, memang sih kalau kita ketahui sebenarnya penjelajahan samudra itu bukan diawali pada awalnya dari
Eropa. Ya memang sih seperti dulu halnya yang kita ketahui awal peradaban manusia berasal dari Timur Tengah. Nah, dan dari Afrika, yang kemudian dari Timur Tengah dulu menyebar ke berbagai wilayah. Nah, dan kemudian diikuti oleh dari Eropa. Ketika dulu awalnya di Eropa mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka, sebelum ketika Konstantinopel dulu dikuasai oleh Turki. Kalau kita mungkin sering nonton beberapa film yang ada di kayak Turki, nah itulah salah satu di antaranya peninggalan pada masa Turki berkuasa ataupun Islam berkuasa dulu di Turki dulu awalnya. Nah, dan apa saja yang kemudian kita pelajari dan seperti apakah nanti yang akan ada di materi ini? Ya, kita mulai dari faktor munculnya penjelajahan samudra. Faktor munculnya penjelajahan samudra ini diawali dari awalnya ditemukannya kompas. Kalau kita sekarang mulai tahu mana utara, selatan, barat, timur, dan sebagainya. Nah, kalau kita di tempat yang baru, salah satu diantaranya selain dari kalau yang bagian alamnya kita bisa melihat dari matahari. Matahari kalau di timur ya berarti itu arah timur. Tapi ketika tanpa ada matahari atau ketika di malam hari kita bisa mengetahui arah, salah satu di antaranya dengan penemuan kompas ataupun dulu diawali dengan penemuan kompas. Selain itu pun juga dengan teknik pembuatan kapal yang lebih mutakhir atau lebih canggih sehingga menjadikan penjelajahan samudra itu hingga meluas sampai ke salah satunya di Indonesia. Selain itu juga adanya temuan dari Kopernikus bahwa bumi berbentuk bulat. Ya karena seperti yang kita ketahui dulu awalnya memang ada teori bahwa bumi itu berbentuk datar. Seperti halnya walaupun sampai sekarang saat ini masih ada yang meyakini adanya the flat earth dan juga ini bumi berbentuk bulat itu. Terus kemudian selain itu pun juga jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Loh, kenapa kok akhirnya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki ini memunculkan adanya penjelajahan samudra? Karena salah satu di antaranya ketika dulu Konstantinopel yang ada di sekitar daerah Laut Tengah yang dulu menjadi pusat perdagangan dari Eropa. Karena kita ketahui dulu orang Eropa itu mereka mendapatkan rempah-rempah, komoditas perdagangan itu dari rakyat Timur Tengah atau masyarakat Timur Tengah yang mereka mengawali penjajahan wilayah sampai ke wilayah Asia. Kenapa mereka sangat bergantung pada wilayah ataupun perdagangan di daerah Laut Tengah, seperti salah satunya yang ada di Konstantinopel ini? Karena kita ketahui di Eropa itu memiliki berapa musim? Lebih dari 2 musim, 4 musim yang akhirnya di sana itu menjadikan kalau kita ketahui dari tanamannya tidak setiap saat gitu bisa tumbuh dan juga bisa menghasilkan dari bahan makanan yang mereka butuhkan. Akhirnya mereka membutuhkan satu di antaranya komoditas perdagangan dari masyarakat Timur Tengah yang mereka berjualan di daerah sekitar Laut Tengah ataupun yang kita kenal salah satunya adalah Konstantinopel. Itu, dan akhirnya ketika Konstantinopel ini dikuasai oleh Turki, yang dulunya Turki ini kalau kita mungkin di mata pelajaran yang lain mungkin ada yang mengenal ada dulu ada istilah Turki Utsmani. Nah itu yang kemudian mengawali penguasaan Eropa yang akhirnya memunculkan penjelajahan samudra. Apa yang dilakukan oleh Turki Utsmani ketika menguasai Konstantinopel? Kalau di Timur Tengah, maksudnya di Laut Tengah waktu itu, jadi Turki ini melarang barang-barang dari Timur Tengah untuk dijual kepada masyarakat Eropa. Loh, kenapa? Kenapa tidak boleh dijual kepada masyarakat Eropa? Agar masyarakat Eropa ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa ini pada akhirnya bertekuk lutut terhadap Turki. Itu lah karena apa ya, karena kebutuhan dari yang mereka butuhkan untuk keseharian mereka itu semakin berkurang, akhirnya kemudian mereka akan bertekuk lutut ataupun menyerah kepada Turki. Lah dan ini pun akhirnya menjadikan suatu motivasi dari masyarakat yang ada di wilayah Eropa untuk mencari di manakah sumber rempah-rempah yang didapatkan oleh masyarakat Timur Tengah sebelumnya akhirnya mereka menjualnya kepada rakyat Eropa. Nah, akhirnya mereka berusaha untuk mencari wilayah Nusantara kita
yang kita kenal sebagai istilah Gambut Katulistiwa karena sangat luar biasa dari sumber daya laut, kemudian sumber daya bumi yang ada di daratan dan sebagainya. Nah, akhirnya itulah yang menjadikan sasaran utama mereka atau tujuan utama mereka yaitu mencari sumber rempah-rempah. Nah, selain itu juga ada lagi salah satu faktornya yaitu catatan Marco Polo ke negeri Cina yang berjudul Imago Mundi. Itu buat apa dulu ke Cina? Nah, ini awalnya itu untuk menjemput putri dari Kaisar Tiongkok untuk dihadiahkan kepada raja di Eropa sana, di Roma itu. Selain itu juga karena misi imperialisme kuno yang kita kenal dengan Gold, Gospel, dan Glory. Apakah itu kok kenapa disebut dengan Gold, Gospel, dan Glory? Gold itu artinya adalah mencari kekayaan. Loh, kenapa disebut dengan mencari kekayaan? Karena kekayaan itu dulu suatu negara, suatu kerajaan dianggap paling kaya itu apabila memiliki cadangan emas yang paling banyak. Sehingga mereka berusaha untuk mencari daerah penghasil emas. Selain itu juga karena adanya gospel, yaitu apa? Menyebarkan misi agama. Itu. Selain itu juga karena adanya glory, yaitu mencari kejayaan itu. Nah, itu beberapa di antaranya faktor penyebab munculnya penjelajahan samudra. Nah, sehingga kalau dulu dikenal dengan misi imperialisme kuno. Tapi ternyata ada imperialisme kuno, ada juga imperialisme modern. Apa itu imperialisme kuno dan modern? Ya, tadi yang jelaskan kalau imperialisme kuno itu tadi 3G. Kalau mungkin di HP kita sering kenal ada sinyal 3G, kalau ini 3G jembatan keledainya itu untuk istilah Gold, Gospel, dan Glory yang mengawali dulu masuknya Eropa ke Indonesia. Nah, selain itu juga karena adanya misi imperialisme modern. Apa sajakah itu imperialisme modern? Itulah yang kalau imperialisme modern itu yang akhirnya berkembang hingga sekarang saat ini. Apa di antaranya? Mencari daerah penghasil bahan baku, mencari daerah penanaman modal, mencari daerah pemasaran, kemudian yang akhirnya kenapa mereka mencari semua ini tadi? Karena mereka sangat membutuhkan daerah penanaman modal untuk mereka gunakan mengembangkan usaha dan juga pemasukan mereka. Karena salah satu di antaranya kalau misalnya dan juga bahan baku di sana itu tidak sebanyak seperti halnya bahan baku yang ada di Indonesia. Misalnya di Eropa tidak sebanyak yang ada di Indonesia untuk beberapa sumber tambang, hasil bumi, dan sebagainya. Makanya mereka akhirnya mencari wilayah baru di antara yang ada di Asia, Afrika, dan sebagainya, ataupun yang ada di wilayah lainnya. Itu. Nah, terus kemudian kalau kita ketahui tadi di antaranya ini disampaikan bahwa imperialisme modern muncul sebagai akibat dari adanya revolusi industri. Apakah itu revolusi industri? Revolusi industri itu yang kalau kita kenal sekarang akhirnya jadi suatu dampak yang kita gunakan hingga saat ini. Revolusi industri itu dulu diawali dengan pengalihan proses produksi dari yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi dulunya itu menjadi menggunakan tenaga mesin. Lah, sehingga akhirnya karena semuanya dalam hal industri bukan lagi menggunakan tenaga manusia dan hewan dan menggunakan tenaga mesin pada akhirnya prosesnya lebih cepat. Lah, akhirnya karena itulah memunculkan adanya imperialisme modern ini. Akhirnya mereka mencari daerah penghasil bahan baku, penanaman modal, dan juga pemasaran itu. Nah, karena kalau pakai dalam revolusi industri ini akhirnya kan lebih cepat dalam proses produksinya itu, dan juga kemudian mereka pun juga butuh memasarkan hasil produksinya. Makanya salah satu di antaranya akhirnya berkembang hingga saat ini. Dampaknya kalau kita kenal dalam imperialisme modern gaya baru sekarang saat ini, misalnya ini yang ada pada investasi yang akhirnya masuk ke Indonesia. Memang sih investasi ini sangat bagus. Nah, tetapi kita pun harus melihat apakah investasi itu akan nanti dalam proses pengembangannya atau pengolahannya akan berdampak positif atau negatif bagi Indonesia sekarang saat ini. Gitu. Ya, dan kemudian
kita belajar juga tentang penjelajahan samudra dari Eropa ke Indonesia. Kok tadi ada beberapa faktor, ada faktor tadi ada di antaranya jatuhnya Konstantinopel, kemudian penemuan kompas dan sebagainya, dan salah satu di antaranya ada imperialisme kuno dan modern. Nah, tapi siapakah orang ataupun bangsa Eropa yang awalnya masuk ke Indonesia? Nah, kalau mungkin kita lebih mudahnya menggunakan jembatan keledainya, itu adalah SPBI. Awalnya diawali oleh Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris kalau yang masuk ke Indonesia. Tetapi penjelajahan samudra pada awalnya itu diawali oleh Portugis dulu awalnya. Siapakah itu kalau dari Portugis? Di antaranya ada Bartolomeu Dias, kemudian ada Vasco da Gama, Alfonso. Itu kalau dari Portugis. Kemudian disusul oleh Spanyol. Nah, dari Spanyol ini di antaranya ada Christopher Columbus, kemudian Ferdinand Magellan. Nah, selain itu nanti akan disusul juga oleh Belanda dan Inggris. Kalau Inggris nanti ada Francis van Dijk, kemudian ada Thomas, terus kemudian ada kalau dari Belanda ini ada Cornelis de Houtman, dan juga salah satu di antaranya Jacob van Dyk. Kalau Cornelis de Houtman itu dulu awalnya kan memang ya dalam proses masuknya ke Indonesia karena lebih tegas, keras, ataupun maksudnya lebih kasar dan tidak sopan terhadap masyarakat Indonesia, dan lebih keras dulu ketika dalam proses jual belinya, akhirnya kemudian tidak diterima oleh rakyat Indonesia. Nah, akhirnya kemudian diusir. Nah, akhirnya muncul ini tadi pelaut baru lagi yang akhirnya sampai ke Indonesia, di antaranya Jacob van Dyk. Inilah yang mengawali juga yang kedua kalinya sehingga di Indonesia ini menerima para kolonialis ataupun maksudnya menerima orang-orang dari Belanda itu untuk masuk ke Indonesia karena sikap Jacob van Dyk yang begitu santun, kemudian selain itu juga mau dengan mudah berkompromi dengan rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia merasa lebih simpatik. Nah, akhirnya mulailah yang namanya kerjasama antara Indonesia dengan Belanda yang awalnya diawali dengan ini Jacob van Dyk, setelah akhirnya Cornelis de Houtman dulunya ditolak ataupun diusir dari Indonesia. Nah, dan akhirnya setelah munculnya Jacob van Dyk ini, akhirnya kemudian di Indonesia itu muncul banyak pelaut Belanda yang akhirnya pedagang Belanda juga yang akhirnya sampai ke Indonesia dan membeli rempah-rempah yang ada di Indonesia, sehingga muncul banyak sekali persaingan antara sesama pedagang Belanda di Indonesia. Ya, itu. Dan kalau mungkin kita di sini nanti akan belajar tentang negara mana sajakah yang tadi akan melakukan kolonialisme dan imperialisme. Nah, di antaranya di sini kalau imperialisme kuno itu ada Spanyol, Portugis, Belanda, SPB itu menggunakan imperialisme kuno. Imperialisme kuno tadi ada 3G atau yang kita kenal dengan 3G. Imperialisme kuno 3G, 3G, Gold, Gospel, Glory. Itu di antaranya ada Spanyol, Portugis, dan juga Belanda. Kalau imperialisme modern, tadi yang sudah kita pelajari, di antaranya itu dalam imperialisme modern, ini di antaranya mencari daerah penghasil bahan baku untuk bahan baku proses produksi mereka. Terus kemudian mencari daerah penanaman modal untuk mengembangkan usaha mereka dan juga mencari daerah pemasaran untuk memasarkan industri dari industri pabrik-pabrik mereka. Nah, siapa saja kan menggunakan imperialisme modern? Ya, seperti yang kita ketahui, dulu imperialisme modern ini diawali oleh Inggris diawali dengan revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap. Nah, yang akhirnya menjadikan mesin uap ini digunakan sebagai cara ataupun sarana untuk proses produksi itu. Lah akhirnya dan juga untuk kereta dulu. Lah akhirnya kemudian dari imperialisme modern yang diawali oleh Inggris ini berkembang yang akhirnya digunakan juga oleh Belanda ini. Nah, dan akhirnya di Indonesia pun Belanda dulu awalnya menggunakan imperialisme kuno, itu akhirnya menggunakan imperialisme modern juga di Indonesia. Itu. Oh ya, besok ketika Bapak Ibu ataupun anak-anak besok ketika akan mengganti slide dari awal ke yang selanjutnya, ini bisa diklik dengan ini klik kanan ataupun klik kiri. Dan di sini
Nanti kalau mau kembali ke mind mapping yang tadi bisa diklik yang ada di ini apa namanya, klik mind mapping ini. Nah terus kemudian kalau mau kembali ke tempat tadi lagi, nah nanti bisa diklik lagi yang dari mind mapping tadi kembali ke sini. Nah terus kemudian lalu setelah di Indonesia ngapain saja mereka dan diawali oleh gimanakah mereka? Ya, jadi kemudian awalnya ini ada Portugis yang awalnya masuk ke Indonesia dan juga Spanyol. Nah, tapi pada akhirnya ketika mereka itu sama-sama di Indonesia itu secara bersama-sama, dan padahal sebelumnya dulu itu Portugis dan Spanyol itu sudah ditengahi oleh Vatikan. Nah, jadi kalau dulu Vatikan itu karena di Eropa itu sangat tunduk patuh dulu awalnya terhadap ketentuan yang ada pada gereja atau Vatikan, sehingga mereka itu meminta petunjuk salah satunya dari Vatikan tentang penjelajahan samudra mereka, tentang misi satunya spell mereka. Nah, dan akhirnya dari Vatikan memberikan suatu ini apa namanya kayak semacam solusi biar mereka tidak saling berebut wilayah ataupun memunculkan pertumpahan darah antara sesama saudara dari Eropa. Yaitu apa? Yang kita kenal dengan dulu sebenarnya ada perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas itu di mana yang dikeluarkan oleh Vatikan tadi, nah yang diantaranya itu membagi dunia atau bumi menjadi dua bagian penjelajahan samudra atau dua bagian wilayah kekuasaan. Di antaranya Spanyol menguasai wilayah bagian barat dan Portugis itu menguasai wilayah bagian timur atau belahan dunia bagian timur. Nah, kalau bagian timur ini salah satunya yang ada di Indonesia. Jadi kalau seperti itu berarti Indonesia itu seharusnya milik atau menjadi wilayah kekuasaannya Portugis kalau secara perjanjian Tordesillas tersebut. Tapi ternyata ketika Spanyol berlayar ke arah barat dan Portugis berlayar ke arah timur, ya, akhirnya terbuktilah bahwa bumi berbentuk bulat. Akhirnya mereka bertemu di tempat yang sama, yaitu di Maluku. Dan akhirnya mereka bekerja sama dengan ini. Kalau Portugis bekerja sama dengan mendirikan benteng Sao Paulo. Kalau Spanyol bekerja sama dengan Tidore itu. Dan akhirnya setelah mereka bekerja sama, maksudnya Portugis bekerja sama dengan Ternate, Spanyol dengan Tidore, lah akhirnya mereka itu punya suatu taktik, yaitu akhirnya saling ini kayak semacam adu domba ataupun dulu akhirnya antara Ternate dan Tidore ini pada akhirnya mereka akhirnya tidak rukun bahasa lainnya kayak misalnya di sini misalnya Ternate dan Tidore ini pada akhirnya berseteru walaupun memang dari awalnya sebenarnya sudah memiliki permasalahan yang lebih utama, itu diantaranya adalah wilayah. Nah, dan akhirnya ketika kedatangan Spanyol dan Portugis ini pada akhirnya semakin memperkeruh permasalahan antara Ternate dan Tidore ini. Itu. Lah, dan akhirnya karena sebenarnya ini merupakan wilayahnya dari Portugis, lah pada akhirnya kemudian karena Maluku ini merupakan wilayahnya dari Portugis, akhirnya kemudian memunculkan adanya perjanjian baru, yaitu perjanjian Zaragoza. Nah, perjanjian Zaragoza ini berisi tentang Spanyol yang pada akhirnya dipersilahkan untuk menguasai wilayah Filipina. Dan Portugis itu menguasai wilayah dari Maluku. Kenapa Portugis menguasai wilayah Maluku? Karena salah satu di antaranya, ya memang jadi ketentuan utamanya. Dulu Portugis itu memiliki kekuasaan di belahan dunia bagian timur. Dan salah satu di antaranya yang ada di Indonesia itu. Ya, sehingga itulah akhirnya kemudian memutuskan perjanjian Zaragoza. Setelah akhirnya kemudian Portugis menguasai wilayah Maluku, akhirnya kemudian Belanda menyusul ke Indonesia. Kenapa akhirnya seperti itu? Lah, karena akhirnya dulu ketika Portugis itu berhasil menguasai wilayah Indonesia dan Maluku, maksudnya di wilayah Maluku, Portugis itu dulu awalnya menyetok rempah-rempah juga ataupun hasil bumi atau komoditas perdagangan juga ke wilayah Belanda. Jadi Belanda itu dapat pasokan dari Portugis dulu awalnya. Maksudnya ketika setelah dulu awal dari Turki Utsmani, maksudnya dari ketika Turki sebelum berkuasa dulu, lah akhirnya kemudian ketika
Turki menguasai Konstantinopel dan Belanda dan negara Eropa lainnya nggak memiliki akses untuk perdagangan, akhirnya kemudian Portugis ini membuka jalan baru, yaitu jual komoditas perdagangan kepada Belanda. Nah, dan selanjutnya ketika Portugis menguasai Belanda, ternyata maksudnya Portugis memberikan rempah-rempah pada Belanda, Spanyol ini pada akhirnya menguasai Portugis. Lalu apa yang dilakukan oleh Spanyol ketika menguasai Portugis? Sama seperti dulu ketika Turki menguasai Konstantinopel dan melumpuhkan masyarakat yang ada di Eropa. Caranya gimana? Di antaranya dengan embargo, dilarang komoditas perdagangan dari luar itu dijual kepada Eropa. Nah, kalau di sini Portugis dilarang menjual komoditas perdagangan kepada Belanda. Itu ketika Spanyol menguasai Portugis. Nah, dan pada akhirnya Belanda ini ikut juga mencari rempah-rempah seperti halnya pada masa Portugis dan Spanyol sebelumnya. Jadi mereka akhirnya melakukan penjajahan samudra juga hingga sampai ke Indonesia yang tadi diawali oleh Cornelis de Houtman. Tapi karena sangat kasar kepada rakyat Indonesia, lah akhirnya kemudian diusir, ditolak. Lah dan akhirnya ketika yang kedua disusul oleh Jacob van Eyck yang lebih bisa berkompromi dengan rakyat Indonesia, pada akhirnya kemudian Jacob van Eyck ini diterima dengan baik kerjasamanya oleh masyarakat Indonesia. Yang diawali Jacob van Eyck ini pada akhirnya memunculkan adanya pedagang-pedagang dari Eropa lainnya yang masuk ke Indonesia itu, dan akhirnya muncul persaingan antara sesama pedagang Belanda itu, dan nanti kemudian oleh Inggris itu. Nah, ketika muncul persaingan antara sesama pedagang Belanda, lalu apakah nanti yang akan kemudian dilakukan oleh Belanda sebagai solusinya? Ketika muncul persaingan antara sama pedagang Belanda, maka dibentuklah VOC atau VOC yang kita kenal dengan Verenigde Oost-Indische Company. Nah, yang dibentuk pada 1602. Dan waktu itu kenapa tuh dibentuk VOC? Dan kalau sekarang saat ini, tapi maksudnya dalam bahasa lain ya maksudnya. Nah, untuk semacam kayak kalau kita kenal sekarang dengan istilah ini, kayak semacam agen. Jadi rakyat pribumi ataupun rakyat Indonesia itu hanya Nah, jadi rakyat pribumi ataupun rakyat Indonesia hanya boleh menjual rempah-rempahnya kepada pedagang, maksudnya kepada VOC. Nggak boleh melalui selain VOC. Jadi pedagang misalnya mau dijual kepada pedagang Belanda langsung, nggak bisa. Jadi harus melalui VOC ini itu. Nah, dan kemudian setelah VOC ini terbentuk, karena punya tujuan untuk menghindari persaingan, memonopoli rempah-rempah, menguasai pelabuhan dan kerajaan, kemudian perkuat posisi Belanda di Indonesia juga, dan juga membantu dana pemerintah Belanda, karena waktu itu sedang berjuang, tadi ceritanya kan Spanyol menguasai Portugis, biar Belanda bertekuk lutut. Ternyata akhirnya Spanyol ini memperluas ekspansinya hingga akhirnya menguasai Belanda. Nah, karena di sini akhirnya bantu dana pemerintah Belanda yang berjuang untuk menghadapi Spanyol, itu salah satu di antaranya. Ya, dan kemudian apa aja yang dimiliki oleh hak oktroy di Indonesia? Salah satu di antaranya adalah monopoli. Kalau mungkin kita di ekonomi kenal dengan istilah monopoli. Nah, ternyata istilah itu sudah ada, ataupun teknik itu, sistem itu sudah ada ketika dulu pas masa kolonialisme di Indonesia. Kemudian yang kita rasakan sekarang saat ini, kita mengenal adanya uang. Ya, di Indonesia memang sih dulu sebelum kolonialisme di Indonesia sudah ada mata uang memang. Ketika pas masa Kesultanan Aceh dulu pun juga sebenarnya sudah ada, tapi dalam bentuk misalnya koin emas dan sebagainya. Tapi belum beredar secara agak luas, maksudnya secara lebih luas. Nah, kalau pada masa VOC ini, mereka mulai mengedarkan dan mulai mengembangkan uang ini tadi untuk digunakan sebagai transaksi. Selain itu juga mengangkat dan menghentikan pegawai. Jadi kalau misalnya ada pegawai yang kurang begitu cekatan dalam pegawai VOC ini, nanti akan kemudian diberhentikan. Kemudian selain itu juga mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Jadi inilah yang kita kenal dengan
teknik ataupun cara awal divide et impera. Jadi antara raja-raja atau kerajaan ini diadu domba. Raja yang sudah mau bersahabat dengan VOC ini pada akhirnya diajak untuk berkompromi mengalahkan kerajaan lain yang belum mau diajak kerjasama itu. Nah, terus kemudian selain itu juga memiliki tentara untuk mempertahankan diri. Ya, jadi kalau dulu pas masa Hindu-Buddha dan memunculkan kerajaan Hindu-Buddha, pas masa Islam memunculkan kerajaan Islam, lah pas masa Belanda di Indonesia, ini pun juga memunculkan adanya pembentukan tentara juga. Nah, yang kalau kita rasakan sampai saat ini diantaranya kalau yang dari daerah misalnya kayak Kesultanan, misalnya yang ada di Keraton Surakarta ataupun di Jogja. Kalau kita kenal, bukannya Jogja itu dari Jawa ya, ataupun dari maksudnya kerajaan Islam ya dulu keratonnya. Kenapa kok pakaian yang digunakan oleh para prajuritnya ketika pas katen atau ketika pas pawai itu menggunakan pakaian seperti halnya Natrekal, mungkin kalau kita lihat di Barbie ataupun di prajurit-prajurit Eropa lainnya. Karena salah satu di antaranya karena pengaruh dulu ketika pembentukan tentara di Indonesia. Yang tentara ini tadi dari tentara Belanda dan juga tentara dari rakyat Indonesia. Selain itu juga mendirikan benteng. Kemudian salah satu di antaranya kalau kita kenal ada banyak yang lain. Nah, terus kemudian menyatakan perang dan damai. Nah, jadi kalau misalnya dia katakan tadi awalnya kerajaan yang awalnya tidak mau bergabung dengan VOC nanti akan diperangi dan juga nanti akan didamaikan oleh ataupun menghentikan perang atau memulai perang itu atas kewenangan VOC, bukan dari kewenangan dari rakyat Indonesia gitu ataupun kerajaan di Indonesia. Selain itu juga mengangkat dan memastikan itulah. Terus kemudian politik ekonomi yang dilakukan oleh VOC itu ada apa saja? Di antaranya ada Verpis Referensi. Apa sajakah itu? Ya seperti ini. Jadi penyerangan wajib hasil bumi. Terus kemudian culture continenten, yaitu pajak. Nah, terus kemudian peraturan tentang areal jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Jadi waktu itu sudah mulai diatur tentang mana yang atau seberapa luas yang harus ditanam tanaman untuk rempah-rempah dan sebagainya. Selain itu juga ada ekstirpasi. Ini sangat unik sekali. Jadi kalau ekstirpasi ini itu menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi. Kalau kita di ekonomi kita belajar kalau kelebihan produksi nanti akhirnya gimana? Harga akan semakin turun. Lah kalau dulu VOC itu punya kebijakan yang unik. Jadi kalau misalnya kelebihan produksi, lah biar rempah-rempahnya tidak turun harganya, nanti kemudian ditebanglah itu tadi tanaman rempah-rempahnya untuk mengontrol dari harga. Selain itu juga ada pelayaran bumi. Nah, kalau sekarang mungkin kita kenal kalau di TNI itu ada pelayaran untuk memantau apakah Nusantara ini aman. Nah, dulu VOC pun juga sudah ada dikenal dengan pelayaran bumi yang kita kenal dengan pelayaran yang digunakan dengan perahu kora-kora atau perahu perang untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di VOC dan menindak pelanggarnya. Loh, terus monopolinya gimana? Jadi kalau misalnya ada pedagang di Indonesia, di Nusantara, terutama di daerah Maluku dulu, nah yang menjual kepada selain VOC, nanti ada konsekuensinya itu. Nah, selain itu pun ternyata kejayaan VOC ini ternyata nggak berlangsung lama. Karena pada akhirnya kemudian VOC dibubarkan pada tahun 1799. Kenapa? Salah satu di antaranya, ya mungkin kita belajar dari belajar dari yang dulu pernah terjadi di Indonesia. Ternyata kalau suatu organisasi, suatu lembaga, suatu negara ada korupsi, lah pada akhirnya memunculkan suatu defisit keuangan salah satu di antaranya. Lah ketika VOC pun dulu juga demikian. VOC ini bubar karena banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Nah, terus kemudian selain itu juga pegawai terlalu besar sehingga mengakibatkan defisit keuangan untuk membayar gaji pegawai karena ya semakin luas pengaruh VOC di Indonesia. Nah, selain itu juga karena adanya
biaya perang untuk memadamkan perlawanan. Nah, selain itu juga karena adanya fungsi dagang lain. Seperti yang kalau kita ketahui sebenarnya selain VOC, ini di Eropa, maksudnya perdagangan dari Eropa, ketika di negara lain, itu ada suatu fungsi atau agen. Kalau Belanda ini dengan VOC, kalau Inggris itu ada juga. Nah, apa sajakah itu kalau Inggris? Ya, kalau Inggris itu kita kenal dengan seperti halnya dulu yang dikembangkan di India, yang akhirnya berkembang juga di Indonesia. East India Company, EIC namanya. Nah, kemudian ada lagi hutang VOC sangat besar, ya karena tadi digunakan untuk meredam perlawanan dan sebagainya. Kemudian pemberian dividen kepada pemegang saham, walaupun usahanya maksudnya di sini usahanya mengalami kemunduran pada akhirnya. Terus kemudian selain itu juga berkembangnya paham liberalisme, sehingga memunculkan monopoli perdagangan. Dan akhirnya VOC ini tidak lagi sesuai ditentukan, karena kalau dalam hal ini liberalisme kan pedagang seharusnya bisa menjual kepada selain VOC. Nah, ini pada akhirnya kemudian VOC ini ditentang. Gitu. Terus kemudian pendudukan Prancis terhadap Belanda, sehingga Belanda pun juga mengalami kemunduran dalam prosesnya dari 95 sampai 99. Akhirnya kemudian VOC dibubarkan dan diganti dengan pemerintah kolonial Belanda yang diawali oleh Daendels. Nah, ini dan kemudian Daendels ini menerapkan kebijakan birokrasi pemerintahan, hukum. Nah, terus kemudian di bidang pertahanan, keuangan. Nah, kalau kita mungkin pas mudik sering dengar ada istilah dari jalur Pantura. Nah, atau Pantai Utara. Itulah yang dulu yang dibuat oleh Daendels salah satunya. Dari Anyer hingga Panarukan. Buat apa? Untuk mempermudah komunikasi dan juga untuk mempermudah distribusi yang ada di Jawa. Nah, selain itu juga ada di bidang sosial. Nah, kalau di bidang sosial, kalau kita mungkin pernah ada Rodi, ataupun kalau di Jepang, kalau pas masa Jepang Romusa, kalau sekarang dikenal dengan Kuli. Nah, itu untuk membuat tadi. Nah, kemudian selain itu, selain tadi yang dikuasai oleh Belanda di Indonesia, nanti di sini juga ada ketika penguasaan atau masa Inggris di Indonesia, itu dulu diawali dengan adanya kapitulasi Tuntang. Kalau kita ada yang dari daerah Demak ataupun Semarang mungkin tahu, Tuntang, daerah manakah itu. Nah, terus kemudian apa saja itu? Jadi Belanda itu diserahkan kepada Inggris. Nah, karena ketika Daendels ini sudah mulai kalah, maksudnya sudah semakin melemah kekuatannya. Nah, karena kenapa kok dia semakin melemah kekuatannya setelah Daendels semakin melemah? Karena Daendels yang sangat tegas, keras, ini pada akhirnya dianggap mengkhawatirkan oleh pemerintah Belanda, dikhawatirkan nanti akan banyak rakyat Indonesia atau kerajaan yang melepaskan diri dari penguasaan Belanda atau memberontak, sehingga akhirnya Daendels ini diberhentikan di Indonesia dan dipindahkan ke Uni Soviet. Nah, itu, dan akhirnya di Indonesia diganti dengan Johnson. Tapi Johnson ini lebih lebih tidak sekuat Daendels dulu ketika berkuasa, sehingga akhirnya Johnson ini dikalahkan oleh Inggris ketika akhirnya Inggris mengetahui kekalahan Johnson. Dan ternyata Inggris di Indonesia ini ternyata memiliki suatu kontribusi yang sangat luar biasa. Seperti halnya ya memang sih, walaupun ada suatu kekurangan dalam suatu pemerintahan kolonial, tapi ternyata ada sisi positif yang bisa kita ambil pelajaran dari hal ini. Nah, diantaranya Pulau Jawa dalam pemerintahan Jawa dibagi jadi 16 karesidenan. Nah, ini kalau dalam dampaknya hingga sekarang saat ini, kita ketahui di sini ada plat nomor yang masih menggunakan karesidenan yang digunakan terus adanya Inggris di Indonesia itu. Nah, terus kemudian banyak lagi. Nah, terus kemudian ada lagi di bidang ekonomi keuangan, di antaranya ada kontingenten, pajak. Pajak itu sudah diterapkan dulu sejak Inggris di Indonesia. Sekarang ada pajak juga di Indonesia. Itu. Nah, dan petani wajib bayar pajak. Nah, terus akhirnya kejayaan Inggris ini mengalami suatu kegagalan. Kenapa? Karena salah satu di antaranya ini sulit menentukan besar kecilnya pajak. Kenapa? Nah, karena luas wilayahnya itu tidak begitu teraudit atau tercatat dengan baik. Kemudian luas sempitnya tingkat kesuburan petani, karena ada yang subur, ada yang enggak.
mengenal sistem uang. Nah, dan juga masyarakat desa itu belum mengenal sistem uang, sehingga akhirnya mereka itu ataupun kebijakan Inggris Raffles di Indonesia itu mengalami kegagalan gitu. Nah, terus kemudian Inggris ini pada akhirnya kalah karena akhirnya keluar dari Indonesia itu karena adanya kekalahan Inggris di Belanda sana gitu, dan akhirnya menunjukkan adanya konvensi London. Oh ya, mohon maaf, mungkin bentar ya, mungkin dengan kayaknya ada nih gitu. Mohon maaf, Bu Nafika bisa langsung ke soal aja ya sebentar lagi, soalnya durasi waktu. Sambil mendengarkan azan, mungkin sambil tak mic dulu sekalian ya. Untuk sayembaranya ataupun mungkin kalau di sini soalnya kita bisa melihatnya nanti bisa dengan klik start atau langsung ke evaluasi. Nah, ketika kita mulai nanti kita akan mengetahui dulu awalnya itu ada apa saja, kalau benar ternyata ini jawabannya. Terus kemudian kalau misalnya ini salah atau benar, nah ini nanti jawabannya. Nah, ternyata tadi salah. Nah, terus kemudian misalnya kalau di sini ada ini benar, ini jawabannya. Terus kalau di sini nanti misalnya jawabannya benar, nanti akan bertambah lagi. Ini juga. Terus kemudian kalau ini nanti jawabannya benar, nanti ini. Terus kalau ini nanti jawabannya benar bertambah juga. Nah, kalau misalnya ini kita klik misalnya ini, nah nanti jawabannya ini ya, seperti itu. Tapi mohon maaf sekali, hebat banget waktunya ternyata. Ya, mungkin ini presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Bu Nafika. Wow, tadi presentasi yang sangat-sangat jelas sekali. Ya, ini kita buka sesi pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari Bu Titi. Kenapa kalau di Jawa para kolonialisme senang bergabung dengan kerajaan? Ya, monggo dijawab Bu Rina. Kenapa kolonialisme senang bergabung dengan kerajaan?
Oh gitu. Jadi kenapa awalnya bergabung dengan kerajaan? Karena salah satu di antaranya kerajaan itu memiliki kekuatan penuh untuk nanti mengatur rakyatnya. Ya, rakyat itu begitu sangat tunduk patuh kepada kerajaan. Seperti halnya kalau kita ketahui misalnya di Jogja, itu rakyat begitu patuh pada kesultanan atau sultan. Nah, sehingga itu yang menjadikan akhirnya kolonial itu menguasai pemimpinnya dahulu, baru setelah menguasai pemimpinnya nanti akan dapat dengan mudah yang menguasai bawahannya gitu. Jadi bergabung dengan kerajaan ini gitu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Stevi Dike. Dari semenanjung pulau-pulau di Indonesia, pulau manakah yang lebih dominan dikuasai oleh para kolonialisme? Ya, kalau yang lebih dominan dikuasai itu wilayah-wilayah yang lebih banyak dalam komoditas perdagangan yang mereka butuhkan. Mana saja di antaranya ada Sulawesi, Maluku, Jawa. Jawa itu secara geografis memang sangat bagus, entah dari secara astronomis maupun geografisnya, sehingga curah hujannya luar biasa, dan kemudian dalam faktor penyinaran matahari pun juga bagus. Nah, sehingga kemudian ada Sulawesi, Maluku, Jawa, Sumatera salah satunya juga. Sehingga di Sumatera kita kenal dengan ada banyak perkebunan yang ada di Sumatera. Sama kalau Sumatera bagian utara itu paling dikuasai itu selain karena perkebunan di sana, itu juga karena wilayah yang sangat strategis. Itu yang dikuasai oleh kolonialisme dulu. Gitu. Ya Mbak, gitu. Iya Bu, ini karena waktunya sampai 15, ini udah 15:11. Monggo Ibu langsung membacakan kesimpulan saja. Ya, terima kasih Mbak. Untuk kesimpulan, jadi gini, untuk di Indonesia memang kolonialisme itu ada banyak faktor yang menyebabkan kolonialisme, dan akhirnya berkembang di Indonesia sampai saat ini memiliki dampak. Dulunya ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Dampaknya pun juga kita rasakan hingga saat ini. Misalnya di antaranya ada di bidang pendidikan. Kalau pendidikan kita mulai mengenal kurikulum. Nah, itu mulai dikenal ketika setelah adanya kolonialisme. Meja yang kita gunakan sekarang itu pun juga mulai semakin dikenal dalam pendidikan itu ketika pas masa kolonialisme. Tulisan yang kita gunakan itu pun juga mulai dikenal ketika pas masa kolonialisme gitu. Nah, dan selain itu pun juga dalam bahasa kita pun juga ada banyak yang kemudian diadopsi daripada masa kolonialisme gitu. Ya, dan kalau kita lihat dari sini ada banyak sekali yang paling utama memang kita harus belajar dari pengalaman. Entah itu kita pada akhirnya kalau menjadi orang yang belajar dari pengalaman ataupun dari sejarah, atau menjadi orang yang mengabaikan sejarah sehingga pada akhirnya kita tidak belajar dari masa lalu dan kita terjatuh ataupun mengalami kesalahan pada masa yang sama. Gitu. Ya, jadi kalau mungkin kita kenal dengan istilahnya adalah Historia Magistra Vitae, belajar bijak dari sejarah. Ya, itu Mbak. Ya, terima kasih Bu Dinastika. Presentasi yang sangat luar biasa. Ada pepatah mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Pak Anas, monggo. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vika. Jelas sekali tadi penjelasannya dari Bu Rina tentang sejarah kolonial. Mohon maaf juga sebelumnya untuk ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena kan durasi waktunya yang sudah mau habis. Mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin dari itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.